Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang model Azure pada bagian State Standards and Objectives, merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Untuk mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebelum kita masuk pada penjelasan materinya, perkenankan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang di dalamnya beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Tiarawati Abdullah. Yang kedua ada Sri Meilana Sule. Yang ketiga ada Sri Rahayu Karim. Dan yang keempat ada Sri Rahayu Dangkua. Yuk kita masuk ke materinya. Dengarkan bersama ya. Model Azure dikembangkan oleh Sharon Smaldino, Robert Hennig, James Russell, dan Michael Molenda 2005 dalam buku Instructional Technology and Media for Learning. Model Azure merupakan langkah yang digunakan untuk memastikan pembelajaran berlangsung efektif. Model pembelajaran ini menjamin desain pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar, memotivasi proses belajar, meningkatkan daya ingat terhadap materi pelajaran atau retensi, dan mendorong peserta didik untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sedang dipelajari. Model Azure memiliki 6 langkah. Yang pertama, Analyze Learners, menganalisis peserta didik. Yang kedua, State Standard and Objectives, merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, Select Strategies and Resources, memilih strategi dan sumber belajar. Yang keempat, Utilize Resources, memanfaatkan sumber belajar. Yang kelima, Require Learner Participation, partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang keenam, Evaluate and Revise, menilai dan merevisi pembelajaran. Yang kedua, State Standard and Objective, atau merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang apa yang akan dicapai setiap peserta didik, bukan bagaimana pelajaran akan diajarkan. Penting untuk menyatakan standar dan tujuan pembelajaran untuk setiap pelajaran karena mereka berfungsi sebagai dasar untuk 3 komponen penting dari rencana pelajaran Azure. Komponen rencana pembelajaran Azure ada 3. Yang pertama, berupa pernyataan yang jelas tentang apa yang harus diketahui dan harus dapat dilakukan peserta didik pada akhir pelajaran, sebagaimana dinyatakan dalam standar dan tujuan, seperti memilih strategi, teknologi, dan media yang akan memastikan pembelajaran dengan hati-hati. Yang kedua, menyatakan standar dan tujuan pembelajaran membantu memastikan penilaian pembelajaran peserta didik yang akurat. Hasil peserta didik yang dinyatakan secara eksplisit berfungsi sebagai panduan saat membuat penilaian untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan yang ditargetkan. Yang ketiga, peserta didik akan lebih mampu untuk mempersiapkan dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar ketika mereka mengetahui hasil yang diharapkan. Tujuan pembelajaran dapat dilihat sebagai jenis kontrak antara guru dengan peserta didik. Yang berikut, bagaimana sih menentukan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran ditentukan dengan rumusan ABCD. A di sini yaitu audiens atau peserta didik. Diperlukan untuk siapa tujuan itu dimaksudkan. Tujuan pembelajaran berfokus pada apa yang akan diketahui dan dapat dilakukan peserta didik setelah proses pembelajaran. Penting untuk secara jelas mengidentifikasi peserta didik yang ditargetkan termasuk karakteristiknya. Yang berikut B atau behavior atau perilaku. Perilaku yang dapat diamati seperti menentukan, mengkategorikan, atau mendemonstrasikan. Istilah yang tidak jelas seperti tahu, mengerti, dan menghargai tidak mengkomunikasikan kinerja yang dapat diamati. Rumusan yang berikut adalah C, condition atau kondisi. Situasi dan kondisi atau lingkungan yang dapat memungkinkan bagi peserta didik dapat belajar dengan baik.
Penggunaan media dan metode serta sumber belajar menjadi bagian dari kondisi belajar ini. Kondisi ini sebenarnya menunjuk pada istilah strategi pembelajaran tertentu yang diterapkan selama proses belajar mengajar berlangsung. Rumusan yang berikut adalah degree atau tingkat. Persyaratan akhir dari tujuan yang dinyatakan dengan baik adalah tingkat akurasi atau kemahiran yang dengannya kinerja minimal yang dapat diterima akan dinilai. Tentunya peserta didik dapat melebihi harapan yang telah ditetapkan. Kriteria ini dapat dinyatakan dalam bentuk persentase, menggunakan kata-kata seperti tepat atau benar, waktu yang harus dipenuhi, dan kelengkapan persyaratan yang dianggap dapat mengukur pencapaian kompetensi. Nah, itulah persentase kami tentang model Azure pada bagian State Standards and Objectives, yaitu merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Semoga teman-teman yang sudah menonton video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman mengenai model Azure pada bagian State Standards dan Objectives, dan bisa teman-teman aplikasikan dalam teknologi baru yang akan teman-teman buat pada pembelajaran. Nah, untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.